Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanira Arini dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Warung Buncit. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Al-Quran untuk memenuhi nilai tugas besar 1 pendidikan agama Islam. Al-Quran adalah kitab suci kaum muslim dan menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama yang harus mereka imani dan aplikasikan dalam kehidupan mereka agar mereka memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus turun kepada Nabi Muhammad. Kandungan Al-Quran tidak ada habisnya untuk dikaji. Semakin dikaji, justru semakin banyak hal yang harus digali dalam Al-Quran. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran sekaligus yang membedakannya dengan kitab-kitab suci lainnya. Berikut adalah 5 nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran, yang berarti bacaan dalam surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua adalah Alkitab atau Kitabullah, yang berarti tulisan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga adalah Al-Furqan, yang berarti pemisah antara yang benar dan yang salah dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat adalah Az-Zikir, yang berarti peringatan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang kelima adalah Al-Burhan, yang berarti tanda bukti nyata dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Selanjutnya adalah sejarah nuzul Al-Quran dan cara penurunan Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai hari turunnya Al-Quran atau biasa disebut Nuzulul Quran. Namun, tidak ada nas Al-Quran yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan 3 tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada tanggal tersebut dapat dijumpai di beberapa surat. Pertama, di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang ketiga adalah Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ketiga ayat tersebut tidak bertentangan sebab ketiga nama itu merujuk pada satu objek. Malam keberkahan adalah malam Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang syarat turunnya Al-Quran. Berikut adalah 3 pendapat para ulama. Yang pertama, Ibnu Abbas R.A. Pendapat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap 20 atau 23 atau 25 tahun sesuai perbedaan pendapat tentang masa tinggal Rasulullah SAW di Mekah setelah kenabian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya langit dunia dalam 20 atau 23 atau 25 kali pada Lailatul Qadar sesuai perbedaan pendapat tentang tinggal Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Yang ketiga, ia diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara sekaligus dan bahwa para penjaganya mengasurnya kepada Jibril selama 20 malam. Kemudian Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 tahun. Pendapat yang pertama diadopsi sebagai pendapat mayoritas. Yang jelas 17 Ramadan merupakan saat pertama kali ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih berada di Mekah. Tepat 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi yang diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Cara penurunan Al-Quran. Yang pertama, Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus.
Kemudian Allah turunkan Al-Quran secara bertahap selama 20 atau 23 atau 25 tahun. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia dalam 20 atau 23 atau 25 kali malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan sesuai jumlah yang telah ditetapkan Allah secara bertahap. Yang ketiga, penurunan Al-Quran dimulai pada malam Lailatul Qadar, setelah itu secara bertahap sepanjang malam penurunan Al-Quran. Penurunan dari awal sekaligus. Yang keempat, pada penjaga Al-Quran mengaksurnya kepada Jibril selama 20 malam. Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 tahun. Berikut adalah ciri-ciri Al-Quran turun di Mekah dan Madinah. Yang pertama, pada ayat-ayat Makkiyah memiliki nada kata-katanya keras dan bersajak, sedangkan ayat-ayat Madaniyah gaya bahasanya dan penjelasannya hukum-hukumnya bernada datar. Yang kedua, kebanyakan dalam surat Madaniyah dimulai dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu, yang artinya wahai segala mereka yang telah beriman, dikarenakan keimanan sangat mendominasi penduduk Madinah, meskipun juga ada orang-orang Yahudi. Sedangkan dalam surat Makkiyah diawali dengan ya ayyuhan nas, yang artinya wahai segala manusia, dikarenakan maka didominasi oleh orang-orang kafir meskipun sebagian juga ada yang orang beriman. Ketiga, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau Makkiyah biasanya pendek-pendek dan dinamai dengan ayat kisar, sedangkan ayat Madaniyah biasanya panjang-panjang dan dinamai dengan ayat tiwal. Yang keempat, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah membahas atau mengandung tentang tauhid, kepercayaan adanya Allah, hal-hal ilal azab, nikmat di hari kemudian, serta mengenai urusan-urusan kebaikan. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah membahas tentang argumentasi-argumentasi dan dalil-dalil tentang hakikat dan kebenaran agama Islam yang bersifat rinci. Berikut adalah alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, supaya ayat-ayat yang diturunkan itu tetap di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, supaya beliau tidak berat dalam membacakan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, supaya manusia yang menerima pengajaran dari Al-Quran dapat mengajarinya sedikit demi sedikit. Yang keempat, supaya mampu menenangkan jiwa dan menetapkan pendirian. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah supaya dapat dihafal oleh para sahabat pada waktu itu dengan tujuan mengalihkannya dari beberapa akidah kepada suatu akidah, mengeluarkan mereka dari berhala kepada agama, dari sangkaan dan dugaan kepada kebenaran. Yang keempat, dari tidak beriman kepada beriman. Sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, untuk meningkatkan derajat kemanusiaan yang hampir lenyap atau musnah peri kemanusiaannya. Yang kedua, untuk menghapus kepercayaan manusia yang telah sesat dan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama ada surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri dan beribadah di sebuah gua yang bernama Gua Hiro yang terdapat di Jabal Nur, kira-kira 3 mil dari kota Makkah. Kedua adalah surat Al-Fatihah. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah lah yang sebenarnya pertama kali turun. Syekh Muhammad Abduh menguatkan pendapat tersebut dengan 3 alasan. Yang pertama, surat Al-Fatihah terletak pada awal permulaan Al-Quran. Yang kedua, seluruh isyarat Al-Quran tersimpul dalam surat Al-Fatihah. Yang ketiga, menurut riwayat yang diceritakan kembali oleh Al-Baihaqi dalam Dalil Nabuwah, ternyata surat Al-Fatihah pula yang disebut sebagai yang pertama kali turun. Tiga adalah surat Al-Mudatsir. Surat Al-Mudatsir merupakan surat yang pertama turun. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab-kitab Jami as-Sahih masing-masing. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.